Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian merasa jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri? Setiap kali ada kesalahan kecil, langsung deh suara di dalam kepala kita bilang, kok bisa sih? Kamu ceroboh banget? Atau payah banget deh. Gitu aja nggak bisa. Kalau iya, kalian nggak sendirian. Banyak dari kita yang tanpa sadar sering banget bicara kasar ke diri sendiri. Jauh lebih kasar daripada yang akan kita katakan ke teman kita. Padahal, cara kita bicara pada diri sendiri, atau yang sering disebut self-talk, itu punya dampak yang luar biasa besar loh buat kesehatan mental, kepercayaan diri, dan bahkan kesuksesan kita. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya mengubah kritikus internal yang jahat itu jadi sahabat terbaik yang selalu mendukung. Kita akan bongkar kenapa kita cenderung negatif, apa dampaknya, dan yang paling penting, gimana langkah praktis untuk mulai bicara lebih baik pada diri sendiri. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama-tama, kita perlu sadar dulu nih, dari mana sih datangnya kebiasaan mengkritik diri sendiri ini? Seringkali ini adalah gema dari masa lalu. Mungkin kita tumbuh di lingkungan yang sangat menuntut, di mana pujian itu langka, tapi kritik melimpah. Atau bisa jadi kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi di era media sosial sekarang ini, di mana semua orang kelihatannya punya kehidupan yang sempurna. Kita lihat pencapaian orang lain dan langsung merasa, kenapa aku nggak bisa seperti dia ya? Pikiran-pikiran ini, kalau diulang terus-menerus, akan membentuk jalur di otak kita, semacam kebiasaan berpikir otomatis. Jadi setiap kali kita menghadapi tantangan atau membuat kesalahan, otak kita langsung masuk ke mode kritik diri. Ini bukan berarti kita lemah, tapi ini adalah pola yang sudah tertanam lama. Kabar baiknya, karena ini adalah pola, ini bisa kita ubah. Sama seperti melatih otot di gym, kita juga bisa melatih otak kita untuk membentuk pola pikir yang baru dan lebih positif. Lalu, apa sih efek buruknya kalau kita terus-terusan negatif sama diri sendiri? Wah, banyak banget. Pertama, ini bisa menguras energi mental kita. Bayangin aja, setiap hari harus berdebat dengan suara negatif di kepala. Capek kan? Ini bisa bikin kita jadi gampang cemas, stres, bahkan depresi. Kepercayaan diri kita juga bakal anjlok. Kalau kita terus-menerus bilang ke diri sendiri bahwa kita nggak cukup baik, lama-lama kita akan benar-benar percaya. Akibatnya, kita jadi takut mencoba hal baru, takut gagal, dan akhirnya kehilangan banyak kesempatan untuk bertumbuh. Selain itu, self-talk negatif juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Orang yang nggak nyaman dengan dirinya sendiri cenderung lebih sensitif terhadap kritik dan sulit menerima pujian. Ini bisa menciptakan tembok antara kita dan orang-orang yang peduli sama kita. Jadi, ini bukan masalah sepele. Mengubah cara kita bicara pada diri sendiri itu penting banget buat kesejahteraan kita secara keseluruhan. Nah, sekarang bagian yang paling seru, gimana caranya kita mulai bicara baik pada diri sendiri. Langkah pertama dan paling fundamental adalah kesadaran atau mindfulness. Coba deh, mulai perhatikan suara apa yang muncul di kepala kalian sepanjang hari, terutama saat kalian lagi stres atau melakukan kesalahan. Jangan langsung dihakimi atau dilawan. Cukup amati saja. Oh, lagi-lagi aku bilang, diriku bodoh. Dengan menyadari pola ini, kita sudah mengambil langkah besar. Anggap saja kalian sedang menjadi detektif untuk pikiran kalian sendiri. Catat kalau perlu. Kapan biasanya suara itu muncul? Apa pemicunya? Dengan mengenali musuh kita jadi lebih siap untuk menghadapinya. Ingat, tujuannya bukan untuk menghilangkan semua pikiran negatif. Itu mustahil. Tujuannya adalah untuk tidak lagi membiarkan pikiran itu mengendalikan kita. Setelah kita sadar dengan pikiran negatif yang muncul, langkah kedua adalah menantang pikiran tersebut. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini 100% benar? Atau apakah ada bukti yang mendukung pikiran ini? Seringkali kita akan menemukan bahwa pikiran negatif kita itu cuma asumsi yang dibesar-besarkan. Misalnya, kalau kamu gagal dalam sebuah presentasi dan pikiranmu bilang, aku benar-benar payah dalam public speaking, coba tantang. Ingat-ingat lagi, apakah kamu selalu gagal? Mungkin ada presentasi lain di masa lalu yang berjalan cukup baik. Mungkin juga ada faktor lain yang membuat presentasi kali ini kurang maksimal. Misalnya kurang persiapan atau sedang tidak fit. Dengan menantang pikiran negatif, kita mematahkan kekuatannya. Kita menunjukkan pada diri sendiri bahwa ada sudut pandang lain yang lebih seimbang dan realistis. Langkah ketiga, dan ini favorit saya, adalah perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan teman baikmu. Coba bayangkan, teman kalian datang dan cerita kalau dia baru saja melakukan kesalahan yang sama seperti yang kalian lakukan. Apa yang akan kalian katakan padanya? Pasti kalian gak akan bilang, dasar kamu payah. Kan kalian mungkin akan bilang, gak apa-apa kok, semua orang bisa salah. Ini bisa jadi pelajaran buat ke depan. Kamu sudah berusaha yang terbaik. Nah, sekarang coba katakan hal yang sama persis ke diri kalian sendiri. Alihkan bahasa yang kasar menjadi bahasa yang penuh kasih dan pengertian. Ganti aku bodoh banget menjadi oke. Kali ini aku salah langkah. Tapi aku bisa belajar dari sini. Awalnya mungkin terasa aneh atau canggung.
tapi teruslah berlatih. Ini adalah proses reprogramming otak kita untuk berbelas kasih pada diri sendiri atau self-compassion. Selanjutnya, yuk kita coba kumpulkan bukti-bukti positif tentang diri kita. Kritikus internal kita itu jago banget mengoleksi bukti kegagalan. Sekarang giliran kita yang jadi pengacara pembela untuk diri sendiri. Coba buat jurnal pencapaian atau jurnal kebaikan. Setiap hari, tuliskan setidaknya 3 hal yang sudah kamu lakukan dengan baik, sekecil apapun itu. Mungkin kamu berhasil bangun pagi tepat waktu, mungkin kamu membantu rekan kerja, atau mungkin kamu berhasil menahan diri untuk tidak marah. Dengan fokus pada hal-hal positif, kita secara aktif melawan bias negatif otak kita. Ini membantu kita membangun gambaran diri yang lebih seimbang dan realistis. Saat suara negatif itu datang, kita bisa membuka jurnal ini dan berkata, "Hey, lihat nih, aku juga punya banyak kelebihan dan sudah melakukan banyak hal baik." Cara lain yang sangat efektif adalah dengan menggunakan afirmasi positif. Afirmasi adalah kalimat-kalimat positif yang kita ucapkan berulang-ulang untuk menanamkan keyakinan baru. Tapi, ada triknya. Afirmasi yang terlalu jauh dari realita bisa terasa seperti kebohongan. Misalnya, kalau kamu merasa sangat tidak percaya diri, mengucapkan "aku adalah orang yang paling percaya diri di dunia" mungkin tidak akan berhasil. Coba buat afirmasi yang lebih realistis dan bisa dipercaya. Misalnya, aku sedang belajar untuk lebih percaya pada kemampuanku atau setiap hari. Aku menjadi sedikit lebih baik. Ucapkan ini di depan cermin setiap pagi, atau tulis di sticky notes dan tempel di tempat yang sering kamu lihat. Tujuannya adalah untuk perlahan-lahan menggeser narasi internal kita dari negatif menjadi lebih memberdayakan dan penuh harapan. Mengubah kebiasaan bicara pada diri sendiri ini memang bukan proses yang instan. Akan ada hari-hari di mana kita kembali ke pola lama, dan itu sangat wajar. Kuncinya adalah jangan menyerah dan jangan menghakimi diri sendiri saat itu terjadi. Kalau kamu sadar sudah seharian mengkritik diri, jangan ditambah lagi dengan pikiran, "Tuh kan, aku gagal lagi belajar self-talk positif." Sebaliknya, cukup sadari, tarik napas dan katakan, "Oke, hari ini agak berat. Besok aku coba lagi." Perlakukan kemunduran ini sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai kegagalan total. Setiap kali kamu berhasil mengganti satu pikiran negatif dengan yang lebih baik, itu adalah sebuah kemenangan. Rayakan kemenangan kecil ini. Ingat, ini adalah maraton, bukan sprint. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci utamanya. Sebagai penutup, belajar bicara baik pada diri sendiri adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling mendasar. Ini adalah fondasi untuk membangun mental yang kuat, kepercayaan diri yang sehat, dan kehidupan yang lebih bahagia. Dengan mengganti kritikus internal kita menjadi sahabat yang suportif, kita memberikan diri kita sendiri kekuatan untuk menghadapi tantangan, bangkit dari kegagalan, dan meraih potensi terbaik kita. Jadi, mari kita mulai dari hari ini. Saat suara negatif itu muncul, berhentilah sejenak, tersenyum, dan katakan sesuatu yang baik pada diri Anda. Anda layak mendapatkannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.